Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Libra, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai musim gerhana yang terjadi di bulan Maret ini sebanyak 2 kali, back to back. Gerhana bulan yang biasanya meminta kita untuk melepaskan atau meninggalkan sesuatu akan terjadi di konstelasi Virgo. Yang artinya untuk Libra, khususnya Libra rising atau ascendant, gerhana bulan transit di rumah ke-12 kamu. Virgo adalah rumah ke-12 kamu. Rumah ke-12 nih adalah rumah di mana kita melarikan diri atau mengisolasi diri dari kerumunan, dari keramaian. Bisa secara sadar kita ingin mengisolasi diri, tapi bisa juga kita dipaksa untuk mengisolasi diri. Misalnya, amit-amit yang baik dibikin sakit. Mau nggak mau kita harus bed rest. Mau nggak mau kita nggak bisa keluar rumah, ya kan? Rumah ke-12 juga adalah rumah mimpi. Makanya ini berkaitan dengan ilusi. Berkaitan dengan hal-hal yang terlalu mengawang-awang, ekspektasi yang terlalu mengawang-awang, yang tidak menjejak ke bumi. Tapi rumah ke-12 juga adalah rumah spiritual, dimana artinya pada saat kita bed rest misalnya, kita jadi ingat Tuhan, kita jadi ingin dekat dengan Tuhan. Oke? So, ada hal-hal dari rumah ke-12 yang diminta untuk dilepaskan. Pada tanggal 29 Maret, gerhana matahari energinya masuk. Dan gerhana matahari kali ini akan jatuh di konstelasi Aries, yang artinya untuk Libra, gerhana matahari transit di rumah ke-7 kamu. Ini rumah ke-7 adalah rumah partnership, rumahnya kamu ini. Rumah ke-7 ini rumahnya Libra dalam astrologi. Rumah partnership, hubungan-hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, terutama yang one on one, satu lawan satu. Nggak terbatas romantis saja, bisa hubungan kamu dengan rekan kerja, dengan rekan usaha, dengan keluarga, ayah, dengan ibu, dengan kakak atau adik. Bisa juga dengan sahabat atau teman-teman. Tapi intinya satu lawan satu. Oke? Gerhana matahari biasanya meminta kita untuk memulai sesuatu yang baru. Berarti kalau rumah ke-7 transitnya bisa dibilang nih energi di mana kamu mulai bergerak dengan cara yang baru dalam hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke? So, kita langsung kocok dulu ya. Kita lihat dulu ada kartu apa untuk Libra, ada energi apa, nanti kita baca sama-sama. Oh. Okay. So, gerhana bulan meminta kamu melepaskan Seven of Pentacles dan Temperance.
Gerhana matahari meminta kamu untuk memulai Eight of Wands dan Ace of Pentacles. Kartu oracle yang kamu dapat adalah reflection, refleksi. Dan major arcana yang kamu dapat adalah the Fool. Oke? Libra. Gerhana bulan meminta kamu untuk melepaskan Seven of Pentacles dan Temperance. Di sini yang saya rasakan mungkin ini coping mechanism deh. Bagaimana mekanisme yang kamu pakai untuk cope with your life, untuk bisa apa namanya? Coping mechanism apa ya? Arti Indonya ya. Kayak strategi kamu, mekanisme yang kamu pakai untuk supaya hidup kamu tuh kamu pikir bisa lebih lancar atau lebih mulus gitu loh. Atau coping mechanism tuh bisa juga cara kamu ngalemin diri kamu sendiri supaya tidak harus berurusan dengan hal-hal yang menyulitkan, orang-orang yang menyulitkan gitu. Di sini Seven of Pentacles dan Temperance yang saya rasakan mungkin contohnya mungkin kamu dengan pasangan deh. Kita anggap ini energi percintaan ya, walaupun nggak harus, tapi contohnya dengan pasangan. Kamu udah tahu atau kamu udah lihat, udah bisa ngebaca kalau pasangan kamu nih negatifnya nggak banget gitu. Negatifnya ini orang tuh udah nggak banget gitu, tapi gue masih pengen lihat dulu. Gue masih pengen nunggu Seven of Pentacles. Gue masih pengen lihat dulu dia bisa berubah nggak. Tapi akhirnya waktu terbuang percuma. Terlalu panjang, you're dragging it on. Kamu terlalu panjang bertahan di satu hubungan bersama seseorang yang sebenarnya kalau secara logika udah kelihatan buruknya di mana. Apapun itu keburukannya yang nggak sesuai sama standar kamu deh. Misalnya kamu mau pasangan yang adore kamu 100%, yang memuja kamu 100%. Tapi kalau kamu jalan sama pasangan kamu di publik, matanya dia jelalatan misalnya. Dari situ aja udah melewati boundaries kamu kan. Melewati standarnya kamu kan. Nggak sesuai sama standar gitu kan. Atau kamu menginginkan pasangan yang giat bekerja, yang aktif mencari uang, aktif membuat taraf hidup kalian tuh meningkat terus. Tapi pasangan kamu ternyata entah males-malesan, entah nggak ada motivasi, entah nggak terlalu pusing sama urusan duit. Itu artinya udah nggak sesuai sama standarnya kamu. Tapi dengan Seven of Pentacles dan Temperance di sini, kamu kayak wait and see. Tunggu dan lihat. Tunggu dulu deh. Gue udah invest nih di orang ini, di pasangan gue ini. Gue udah investasi ini, itu, waktu, tenaga, cinta, bla bla bla. Ntar dulu deh. Gue lihat dulu. Gitu loh. Temperance adalah energi kesabaran kan. Jadi ini coping mechanism yang saya rasakan. Walaupun kamu udah tahu kamu harus berbuat apa, tapi kamu gak bergerak juga. Padahal kalau kamu mau jujur dengan diri kamu sendiri, refleksi di sini. Kalau kamu mau jujur, negatifnya sesuatu, seseorang, atau bahkan diri kamu sendiri, kebiasaan kamu sendiri, yang selama ini kamu pakai, yang selama ini ada di sekitar kamu, itu sebenarnya negatifnya tuh udah melebihi batas toleransi kamu sebenarnya. Kalau kamu mau jujur sama diri kamu sendiri, refleksi di sini kan. Jadi refleksi ini adalah energi kamu menebas semua ilusi bahwa pasangan kamu bisa berubah jadi setia, jadi 100% memuja kamu. Ilusi bahwa misalnya pasangan kamu bisa tiba-tiba jadi rajin, tiba-tiba jadi termotivasi dalam hidupnya. Ilusi bahwa
makan banyak pada saat midnight, pada saat tengah malam, itu nggak apa-apa. Tapi ternyata untuk kedepannya itu nggak baik buat kesehatan kamu. Gitu contohnya. Jadi kalau kamu mau jujur sama diri kamu sendiri dengan melakukan refleksi, kenapa selama ini kamu menunggu, kenapa selama ini kamu melihat aja, menunggu dan melihat, wait and see, kamu akan lihat bahwa semuanya tuh ternyata negatifnya di atas toleransi kamu. Jadi itu yang sebaiknya dilepaskan. Kecenderungan untuk kamu wait and see, menunggu dan melihat. Kecenderungan itu sebaiknya dilepaskan, ditinggalkan. Why? Karena pada saat gerhana matahari masuk, transit di rumah ketujuh kamu, energi kamu adalah ini, permulaannya. Eight of Wands dan Ace of Pentacles. Kamu akan menjadi seseorang yang jauh lebih berani berangkat, berani bergerak. Nggak takut lagi sama progres, nggak takut lagi sama perubahan, pergerakan. Karena Eight of Wands kan, ini energi dimana kita terus menerus menerjang satu target gitu kan. Ini misalnya targetnya, kita terus menerus menerjang ke sini, ke target itu gitu loh. Bergerak terus kitanya, aktif dalam hidup, nggak pasif. Kalau ini kan wait and see kan pasif kan energinya. Tapi tiba-tiba kamu dapat Eight of Wands di sini pada saat gerhana matahari energinya masuk. Eight of Wands di sini energi yang 100% kebalikannya Seven of Pentacles. Kamu bergerak sendiri, maju sendiri. Kalau harus memulai sesuatu hal sendiri, nggak masalah. Misalnya, akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan pasangan kamu yang memang negatifnya udah keterlaluan gitu ya. Ini contoh ya, nggak harus pasangan yang kamu tinggalin. Kalau kamu harus memulai hubungan baru, memulai hidup baru sendirian dengan Ace of Pentacles di sini, no problem. Dengan The Fool di sini, no problem. Bahkan hidup kamu jadi jauh lebih ringan. Hidup kamu jadi jauh lebih simple. Tapi yang terutama ini, Eight of Wands. Berani, keberanian kamu untuk memulai aliansi-aliansi baru, hubungan-hubungan baru dengan orang-orang baru jauh lebih yang sesuai sama standar deh. Standar kamu pribadi. Tentunya setiap orang, setiap Libra, setiap orang tentunya standarnya beda-beda kan. Tapi dengan Eight of Wands di sini kamu nggak akan takut untuk menuntut bahkan. Hey, standar gue begini loh. Kalau lo merasa lo bisa memenuhi standar gue, ayo kita jalan. Kalau enggak usah deh. Gue nggak apa-apa kok sendiri. Gue nggak apa-apa kok terjun jurang sendiri. Gitu loh. Jadi bisa dibilang nih, reset energi kamu adalah dari energi pasif yang hanya menunggu dan melihat ke arah energi yang aktif, yang bahkan berani melawan konflik atau berani terjun ke dalam konflik, ya kan? The Fool kan, terjun ke jurang kan, terjun ke dalam konflik. Kalau kamu harus berkonflik sama orang-orang di sekitar kamu karena kamu ingin asserting your boundaries, kamu ingin mengajukan boundaries kamu, standar kamu, nggak masalah buat kamu. Itu kan keberanian. Jadi reset energi kamu nih paten banget. Libra kan biasanya dikenalnya sebagai seseorang yang people pleasing, maunya menyenangkan orang lain, nggak mau dirinya reputasinya buruk misalnya, atau nggak mau ribut, maunya kompromi aja, maunya damai-damai aja. Di musim gerhana ini Libra kayak gitu udah nggak ada lagi mungkin. Semoga ya, di seluruh dunia udah nggak ada lagi mungkin seperti itu, Libra seperti itu. Karena apa? Ini Eight of Wands, Ace of Pentacles. Nggak apa-apa gue sendiri, nggak apa-apa gue nggak punya pasangan. Daripada gue punya pasangan yang bikin gue wait and see, mendingan gue maju jalan sendiri, mendingan gue terjun jurang sendiri, gitu loh. Apalagi ini transit di rumah ketujuh loh, di transit di rumah pasangan.
dalam bentuk apapun, dalam konteks apapun. Misalnya di perusahaan deh, nggak apa-apa gue nggak kerja sama perusahaan A, B, C, sampai Z. Gue mulai usaha sendiri aja, gue jadi wira swasta aja. Jadi intinya kamu akan menjadi seseorang yang jauh lebih berani bergerak sendiri. Tanpa harus nungguin orang lain, tanpa harus melihat progres atau perubahan dari orang lain. No need, gak perlu lagi. Kamu udah punya keberaniannya sendiri untuk menembus apapun, mendobrak apapun, terjun ke jurang sendiri, gak masalah. Oke? Anyway, Libra, ingat, energi gerhana bulan dan matahari, gerhana energinya berdampak 6 bulan ke depan. Jadi secara gradual kamu meninggalkan yang ini dan masuk ke dalam energi yang ini. Secara gradual. Enggak langsung gerhana terjadi kamu langsung menjadi itu, enggak. Reset energinya tuh 6 bulan. Oke? So, good luck Libra, semoga kita semua bisa menghadapi energi gerhana ini dengan baik. Kita jumpa lagi selanjutnya, bye.